Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Reuni kita Al-Mukarram Akhunal Karim Jumadi beserta keluarga, anak dan istrinya. Yang dibawa istri pertama apa kedua nih? Kedua. Juga para sahabat semuanya, ikhwan dan akhwat yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Insya Allah kita semua dengan pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit barangkali saya mohon maaf, bukan menggurui atau menasehati, dipaksa sama Pak Yusuf untuk ngasih sepatah dua patah kata. Barangkali sekilas saya ingin menyampaikan hikmah dari silaturahim. Halo, halo. Bahwa sahabat semuanya, di antara indikator ketakwaan seseorang adalah dia pandai menyambung silaturahim. Dari mana dalilnya orang yang menyambung silaturahim adalah indikator ketakwaan seseorang? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan saling menyambung silaturahim. Bahkan Ibnu Arabi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, takutlah kamu kepada Allah jika kamu memutus hubungan silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan saling menyambung silaturahim. Oleh karena itu ayat ini ingin mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang pandai menyambung silaturahim. Makin tinggi ketakwaannya, makin mudah dia silaturahim. Makanya nih Widya ini luar biasa ketakwaannya nih, sono sini datang luar biasa, hebat. Yang pertama. Yang kedua, silaturahim asal kata dari sila dan rohim. Sila artinya menyambung, sila artinya mengumpulkan, rohim artinya kasih sayang, rohim artinya juga peranakan. Maka makna awal adalah silaturahim menyambung orang yang satu peranakan dengan kita. Tapi kemudian berkembang, makna silaturahim adalah menyambung antara satu orang dengan orang lain, menyambung hubungan baik. Kita mengenal yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa sih hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya dinamakan silaturahim, bukan silatunas? Kan ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Nah, ini ada rahasianya. Karena silatun dengan rahimun, ini ada kata kunci di sini. Rahimun juga selain bermakna kasih sayang, dia adalah salah satu sifat dan nama Allah. Jadi hubungan antara satu orang dengan orang lain atas nama Allah, disandarkan atas nama Allah. Saya tanya nih kepada teman semuanya, ada nggak yang berani ngeludahin keramik masjid? Nggak ada.
Tapi keramik yang sama di kamar mandi kita, harganya sama, warnanya sama, berani nggak kita ludahin? Berani. Kenapa keramik masjid nggak berani, keramik di kamar mandi kita berani? Karena keramik yang di masjid sudah disandarkan kepada nama Allah. Dia rumah Allah. Kita nggak berani meludahin bangunan Ka'bah karena itu rumah Allah. Nah, silaturahim adalah hubungan yang disandarkan atas nama Allah. Siapa yang menyambung rahim, maka dia akan aku sambung denganku, kata Allah. Siapa yang memutus rahimku, maka dia akan aku putus hubungannya denganku. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita putus silaturahim, maka Allah akan memutus dengan kita hubungannya. Yang kedua. Yang ketiga, rahim seakar kata dengan rahmat. Jadi kalau orang menyambung silaturahim, maka insya Allah dia pasti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rahim seakar kata dengan rahmat. Makanya mohon maaf, ada orang yang kerjanya siang malam mati-matian, tapi rezekinya segitu juga. Kenapa? Boleh jadi dia memutus hubungan silaturahim sehingga rahmat Allah tertutup. Kalau kamu putus rahimku, maka aku akan tutup rahmatku. Begitu kira-kira. Makanya ada orang yang mohon maaf, penyakitnya bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Ke dokter kambuh, ke dukun nggak ngaruh, kemana-mana nggak sembuh. Kenapa? Boleh jadi ada saudara atau sahabat yang dia putus hubungan silaturahim, sehingga rahmat Allah nggak turun. Hati-hati nih silaturahim. Bahkan boleh jadi ada orang yang keluarganya kelihatan mewah, rumahnya bagus, kendaraan banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Kenapa? Boleh jadi dia memutus hubungan silaturahim, Allah tutup rahmat. Bahkan ada hadis sahih, suatu ketika Rasulullah mau mengabarkan kepada sahabat-sahabat lagi kumpul di masjid nih. Rasulullah mau mengabarkan, akan mengasih tahu kapan tanggal persisnya malam Lailatul Qadar. Keren banget nih kalau dikasih tahu nih. Kita nggak usah memburu siang malam gitu, setiap malam kita itikaf, nggak perlu. Rasul suatu ketika keluar dari rumah mau ngasih tahu kepada sahabat kapan tanggal malam persis Lailatul Qadar. Begitu Rasul sampai di masjid, ada dua orang yang lagi berantem. Apa kata Rasul? Sahabat semuanya, tadinya aku keluar dari rumah ingin menyampaikan kapan persis malam Lailatul Qadar, tapi di antara kalian ada yang bertengkar, maka Allah membuat lupa aku kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bayangin tuh, langsung dibayar kontan. Makanya mohon maaf, tidak ada kebajikan yang dibayar langsung kontan oleh Allah di dunia lebih cepat selain silaturahim sebelum dibalas di akhirat. Tapi kebalikannya, mohon maaf, tidak ada azab yang dibalas oleh Allah yang paling cepat selain orang yang memutus hubungan silaturahim sebelum nanti diazab di dunia. Makanya hati-hati tuh. Sekarang saya tanya, kemarin lebaran silaturahim kepada orang yang baik sama kita apa orang yang jahat sama kita? Yang baik. Kita ngasih sesuatu kepada orang yang ngasih sama kita enggak? Itu mah namanya dagang, bukan silaturahim. Iya, nggak usah dengerin ceramah, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, anak kecil juga bisa itu. Orang baik sama kita, kita baikin. Orang ngasih, kita ngasih. Itu hukum dagang, wudu itu mah. Tapi yang dimaksud silaturahim adalah kita menyambung hubungan yang orang telah putus dengan hubungannya dengan kita. Kita menyambung saudara yang pernah kita bertengkar dengan saudara kita, sambung itu, rahmat Allah langsung turun. Subhanallah. Makanya berat menyambung silaturahim itu. Ini termasuk silaturahim nih, kita udah putus semuanya, kita sambung nih. Yang paling banyak pahalanya yang bikin WA pertama kali tuh. Yang bikin, yang mempertemukan ini luar biasa, menyambung hubungan kita yang udah terputus. Bahkan boleh jadi ada yang pernah bertengkar, berantem, disambung lagi, rahmat Allah langsung turun. Subhanallah. Kenapa? Karena rahim seakar kata dengan rahmat.
Bahkan saudara, saya mau ngetes kebahagiaan aja dulu ini ya. Sekarang saya tanya, mohon maaf saya tanya. Banyakan mana diberikan Allah kepada kita, kenikmatan apa kesusahan? Kenikmatan. Iya benar. Banyakan mana diberikan Allah, kenikmatan apa kesusahan? Kenikmatan. Pertanyaan pertama kompak. Yang kedua, apakah nikmat Allah bisa dihitung atau tidak? Tidak. Sama jawabannya. Yang ketiga nih, hati-hati. Banyakan mana yang kita ingat dalam hidup ini, kenikmatan apa kesusahan? Kesusahan. Kompak juga ternyata. Banyakan mana yang kita ceritakan ke orang lain, kesusahan apa kesenangan? Berarti kita belum bahagia. Nih, kalau pengen sukses, kuncinya harus bahagia dulu. Orang kadang salah kuncinya, sukses dulu baru bahagia. Keliru, banyak orang sukses nggak bahagia. Kuncinya sukses, bahagia dulu, insya Allah sukses. Dari mana supaya kita bahagia? Sambung silaturahim. Sebab mohon maaf, orang yang selalu memutus hubungan silaturahim ini hampir dipastikan dia memutuskan hidupnya nggak bahagia. Benar. Makanya ada ilmuwan dari Amerika namanya Gerard Jampolsky. Jangan suruh ngulang lagi, keserempet saya bisa. Aku lupa udah tuh, udah nggak bisa itu. Apa dia ilmuwan, dia mengatakan bahwa betapa banyaknya orang yang kena penyakit disebabkan dia nggak bisa memaafkan orang lain. Saya ulangi lagi. Berapa banyak orang yang kena penyakit disebabkan karena dia nggak bisa memaafkan orang lain. Dia memutus hubungan, ada salah dikit, baper, langsung pisah. Bukan di sini, bukan. Bukan. Jadi begitu. Makanya ini Gerard Jampolsky ini membuat rumah sakit, cara mengobatinya nggak pakai obat, tapi pasiennya disuruh duduk. Coba ibu mungkin pernah bertengkar dengan orang lain, dengan saudara, tolong maafkan itu, pelan-pelan tarik nafas, meditasi, sembuh. Oleh karena itu betapa banyaknya penyakit kebanyakan disebabkan bukan oleh apa yang kita makan, tetapi kebanyakan penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Ini redaksinya agak beda nih ya, agak penting. Sekali lagi saya ulangi, betapa banyaknya penyakit bukan disebabkan oleh apa yang kita makan, tapi lebih banyak penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita? Dengki, iri, dendam, benci, nggak mau memaafkan, itu yang merusak hati kita. Apalagi perempuan yang mohon maaf, kadang katanya mulutnya dua katanya. Makanya perempuan dibilang, kalau orang laki-laki dibilang dari kaum Adam. Adam kalau ngomong mulut pincem. Kalau perempuan berasal dari kaum Hawa, kita ngomong Hawa, banget Hawa. Ribet. Makanya bapak-bapak kalau lewat depan rumah saya, kalau saya tanya jawabnya sedikit. Pak, dari mana Pak? Biasa Pak Ustadz dari depan. Ngapain? Beli rokok sama kopi. Udah segitu doang. Kalau perempuan saya tanya, Bu dari mana Bu? Masya Allah Pak Ustadz, saya dari pasar Cisalak Pak Ustadz. Itu pasar Cisalak, Masya Allah beceknya luar biasa Pak Ustadz. Manaan jengkol Pak Ustadz, mahal banget jengkol. 150.000 sekilo Pak Ustadz. Saya dikasih suami saya 50.000. Mana cukup Pak Ustadz? Mikir-mikir Pak Ustadz. Saya nanya suruh mikir. Kapok saya nanya lagi perempuan dah. Begitu kadang-kadang. Nggak boleh tetangganya enak, dia yang baper. Tetangganya makan ikan, dia yang petulangan. Model ini saking bapernya kali ya. Lah tetangga makan ikan, dia petulangan. Tetangga masak
AC, dia ribut kegerahan. Tetangga beli motor, demam. Tetangga beli Avanza, masuk rumah sakit. Dijemuk dah sama teman-temannya, ada yang coknya ibu-ibu. Jeng, kenapa? Tetanggamu yang kemarin beli Avanza sekarang ganti Fortuner, kelepek, mati tuh orang. Maka itu bersihkan hati kita dengan saling memaafkan, menyambung silaturahmi. Terakhir saya